Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro, mata kuliah Pengetahuan Lingkungan. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan dosen mata kuliah Pengetahuan Lingkungan, yaitu Ibu Elin Nurlina, DRA MT dengan NID 0422046601, dan saya sebagai penyusun Yusuf Satya Dharma dengan NIM 221218109. Yang pertama, saya akan bahas mengenai latar belakang. Ketersediaan listrik merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional dan penggerak roda perekonomian suatu wilayah atau negara. Ketidakcukupan pasokan listrik yang disediakan perusahaan listrik negara atau PLN sebagai penyedia provider pada hakikatnya merupakan keterbatasan kemampuan pihak PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan publik. Berikut permasalahan yang terjadi. Itu ada 3 poin. Poin pertama, dampak bagi lingkungan atau udara. Poin kedua, dampak bagi kesehatan. Poin ketiga, dampak pada iklim atau cuaca. Nah, dampak bagi lingkungan atau udara yaitu emisi dari PLTU batubara meningkatkan partikel beracun di udara. Partikel beracun yang dihasilkan berupa SO2 atau sulfur oksida dan NOx atau nitrogen oksida berubah menjadi NHN03 atau asam nitrat dan H2S04 atau asam sulfat. Berikut video di bawah ini. Keikutsertaan Indonesia untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim global menjadi komitmen yang harus direalisasikan secara serius agar upaya untuk melindungi rakyatnya dari ancaman dampak perubahan iklim semakin nyata. Berdasarkan rencana pembangunan, Indonesia mengemukakan dapat mencapai target NDC di tahun 2030. Namun, target NDC yang diratifikasi Indonesia sendiri dinilai masih belum cukup untuk mencapai target Perjanjian Paris. Dampak terjadinya hujan asam adalah kerusakan hutan, mengurangi nutrisi dalam tanah, dan bagi manusia dapat merusak kulit. Bagi dampak kesehatan, meningkatkan risiko penyakit seperti stroke, kanker paru-paru, jantung, dan penyakit pernapasan pada orang dewasa, serta infeksi pernapasan pada anak-anak. Diliput dari CNN Jakarta, Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mencatat sejumlah pencemaran lingkungan yang paling banyak ditangani sepanjang 2019. Laporan yang diterima YLBHI, pencemaran lingkungan didominasi akibat proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Kedua bidang manajemen pengetahuan YLBHI, Rahman Mari, memaparkan adanya 24 kasus pencemaran lingkungan, diikuti 16 kasus tentang pengurasan sumber daya alam dan 12 kasus terkait lain pelanggaran tata ruang. Ada warga yang sakit paru-parunya bahkan sampai batuk berdarah karena debu hitam akibat PLTU di seluruh Indonesia selalu menempel. Terang Rahma dalam konversi pers di kantor YLBHI Jakarta Rabu 15 Januari. Nah, dampak pada iklim atau cuaca. PLTU batubara ini salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Greenpeace menyebut PLTU sebagai kontribusi terbentuk tunggal yang bertanggung jawab atas hampir setengahnya 46% dari emisi karbon dioksida
dioksida dunia. Pertengahan September 2019, Sunardi, buruh tani di Desa Mekarsari, pesisir Indramayu, Jawa Barat, ini sudah sebulan lebih tak ke sawah. Tahun itu musim kemarau berlangsung lebih lama dari biasanya. Gagal panen, tak ada tandur, tak ada rumput yang harus dibersihkan, tak ada tanaman yang harus disiram atau disemprot, kata lelaki 51 tahun ini. Nah, untuk solusinya yaitu ada 3 poin, yaitu poin pertama, dapat menggunakan teknologi boiler ultra superkritikal untuk mengurangi emisi hingga 30% dan penggunaan batu bara menjadi efisien hingga 39%. Nah, solusi kedua untuk menurunkan beban pencemaran SO2, yaitu selama pembakaran dapat menambahkan zat adiktif yaitu CaCO3 atau kapur. Nah, di solusi ketiga adalah penghematan menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Untuk kesimpulan, batu bara masih jadi andalan untuk menghasilkan listrik karena persediaan besar dan ekonomis. Namun di sisi lain, terdapat beberapa dampak yang disebabkan oleh proyek pembangunan PLTU sehingga sangat diperlukan perencanaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.